Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya mau buat gulai ayam korma. Rasanya enak, baunya wangi, cocok untuk sajian saat ada tetamu yang datang. Anak-anak juga bisa mengkonsumsinya. Bagi yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, serta bahan apa saja yang saya gunakan, ikuti video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Di sini ada santan sebanyak 500 ml dengan kekentalan sedang. Kemudian untuk bahan utamanya yaitu daging ayam sudah ada sebanyak 1 kilo dan dipotong dengan ukuran sedang. Untuk bahan tambahan saya sediakan setengah kilogram kentang yang telah dipotong-potong seperti ini. Dan secukupnya telur puyuh yang telah direbus. Bahan selanjutnya yaitu bawang merah 1 on, bawang putih setengah on, jahe sebanyak 1 ruas, lengkuas 1 ruas, dan secukupnya cabai rawit. Untuk daunnya ada 3 lembar daun salam dan 1 batang serai yang telah digeprek dan disimpul seperti ini. Siapkan juga garam dan kaldu secukupnya. Di sini saya menggunakan sebanyak 1,5 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu. Ini adalah bumbu ayam kormanya, biasanya dijual di pasar-pasar rempah. Saya gunakan sebanyak 1,5 sendok makan. Langkah pertama, kita marinasi daging ayam dengan setengah sendok teh garam atau boleh dengan setengah sendok teh kaldu. Diaduk rata agar garamnya tercampur. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk resep ayam korma ini, ayam dan kentang akan kita goreng terlebih dahulu. Gorengnya setengah matang saja. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Kita akan menggoreng kentang terlebih dahulu. Gorengnya setengah matang saja. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kurang lebih seperti ini sudah bisa kita angkat dari wajan. Selanjutnya, goreng daging ayam yang telah dimarinasi tadi. Cukup digoreng sampai kuning keemasan, tidak perlu sampai berwarna kecoklatan. Sambil menunggu daging ayamnya matang, maka kita siapkan dulu bawang-bawangnya. Seperti bawang merah, ini kita iris dulu ya. Untuk bawang merah dan bawang putih tidak kita haluskan dengan blender, cukup diiris-iris saja. Iris bawang merah, bawang putih, dan jahe. Untuk lengkuas bisa digeprek saja. Sedangkan cabai rawit dimasukkan bulat-bulat seperti ini. Kita cek kembali gorengan daging ayam tadi. Nah, seperti ini kira-kira sudah oke ya. Ini dibalik saja supaya matangnya merata. Jika sudah kuning keemasan seperti ini semuanya, sudah bisa diangkat dari wajan. Lanjut goreng daging ayam sampai selesai. Ini sudah selesai semuanya, kita sudah bisa membuat gulai ayam kurma. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan, kita akan tumis bawang merah, bawang putih, dan jahe. Masukkan juga serai yang telah digeprek tadi beserta daun salam. Masukkan juga lengkuas yang telah digeprek. Kemudian ini kita goreng sampai berwarna sedikit kecoklatan dan mengeluarkan bau yang wangi. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah wangi sekali. Masukkan santan. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai santannya mendidih. Jangan ditinggal-tinggal dulu ya, terus diaduk agar terhindar dari pecah santan. Setelah mendidih untuk pertama kali, masukkan cabai rawit, bulat-bulat saja. Kemudian diaduk-aduk. Setelah mendidih untuk kedua kali, baru kita masukkan ayam goreng, kentang, dan telur puyuh. Diaduk-aduk agar semua bahan terendam di dalam santan. Masukkan kaldu dan garam halus. Kemudian masukkan juga bumbu khusus untuk ayam korma. Lanjut, ini kita masak sampai semua bumbu meresap ke dalam bahan utama dan bahan pelengkap. Lakukan juga tes rasa dan pastikan sudah sesuai dengan selera masing-masing. Ini sudah cukup ya, sudah enak, bumbunya pas, wangi sekali dan khas sekali. Gulai kita sudah matang, api kompor sudah bisa dimatikan dan gulai kormanya sudah bisa disajikan. Nah, ini dia, gulai ayam korma sudah jadi, sudah bisa kita nikmati bersama. Baunya sangat wangi, penampilannya juga sangat cantik, menggugah selera. Oke, silahkan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan menu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya mau buat olahan masakan harian, yaitu ayam pedas manis. Ini rasanya enak, ada manis-manisnya, ada pedas-pedasnya juga. Anak-anak sangat suka dengan masakan yang satu ini. Masakan ini bisa jadi salah satu solusi untuk anak yang susah makan. Bagi yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya serta bahan apa saja yang saya gunakan, ikuti video ini sampai selesai. Dan yang belum mendukung, silahkan subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Ini saya sudah sediakan sebanyak 800 gram daging ayam yang telah dipotong-potong. Potongannya bisa sesuai selera ya. Ini akan kita marinasi dulu dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan perasan jeruk nipis. Ratakan, kemudian diamkan kurang lebih selama 30 menit. Fungsinya adalah agar daging ayam ini lebih segar dan bau-bau amisnya bisa hilang.
Kita akan haluskan dulu cabai. Di sini saya sudah sediakan cabai merah, bawang putih, ada kecap juga, jahe, lengkuas, dan daun bawang. Untuk keterangannya ada di kolom deskripsi ya. Juga 1 bungkus saus tiram. Ini option saja. Cabai, bawang merah, dan bawang putih kita blender. Daun bawang, kunyit, dan lengkuas kita iris. Pertama, kita akan memasak cabainya dulu. Untuk ayam sudah saya bersihkan ya, dan ini sudah saya cuci lagi. Lanjut, kita panaskan minyak sedikit saja untuk memasak cabai. Masak sampai wangi dan terus diaduk. Masukkan juga irisan lengkuas dan jahe, kemudian kita masak sampai benar-benar wangi dan matang. Setelah itu, masukkan daging ayam yang telah kita potong-potong. Ini akan kita masak sampai ayamnya empuk. Bisa diaduk-aduk agar bumbunya meresap ke dalam seluruh daging ayam. Kita masak sebentar sampai daging ayamnya berwarna sedikit lebih pucat. Kemudian tambahkan air sebanyak 300 ml. Dan ini akan kita masak sampai ayamnya empuk dan matang. Wajannya ditutup saja agar matangnya lebih cepat. Setelah cukup lama mendidih dan air rebusannya juga sudah mulai berkurang, kita aduk-aduk dulu agar matangnya merata. Jika sudah seperti ini, sudah bisa kita masukkan kecap dan saus tiram. Kemudian diaduk lagi sampai merata. Terakhir, masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu. Aduk rata sekali lagi dan api kompornya sudah bisa kita kecilkan. Terakhir, sebelum disajikan, taburi daun bawang. Diaduk sebentar saja, kemudian matikan api kompornya dan ayam pedas manis siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya. Ayam pedas manisnya sudah jadi. Sudah bisa kita sajikan untuk keluarga di rumah. Ini rasanya enak, daging ayamnya empuk, rasa pedas dan manisnya berasa. Tetapi untuk para pecinta pedas bisa menambahkan cabai rawit sesuai selera. Mudah sekali cara membuatnya bukan? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga bisa menjadi salah satu menu andalan keluarga di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya mau buat ayam goreng rica-rica. Rasanya enak, wangi, bisa disantap oleh anak-anak juga. Cocok disajikan saat ada acara atau ada tetamu yang datang. Nah, gimana cara membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa juga dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya kita siapkan bahannya dulu. Saya sudah sediakan daging ayam yang sudah dipotong, kurang lebih ada 8 potong. Ini beratnya 800 gram. Siapkan 2 lembar daun kunyit yang sudah disimpul, kemudian 1 batang serai yang sudah digeprek dan disimpul, serta 3 lembar daun jeruk. 3 siung bawang putih, 3 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 2 ruas lengkuas, dan setengah buah pala. Kemudian saya juga menggunakan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Bahan ini adalah bahan untuk mengungkap daging ayam. Selanjutnya ini bumbu yang akan kita haluskan. Ada 4 siung bawang putih, 1,5 on bawang merah, 1 ruas kunyit, 3 butir kemiri, dan 2 ruas jahe. Siapkan juga kaldu bubuk dan garam halus secukupnya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk cabai yang akan kita gunakan, di sini ada 1,5 on cabai merah, setengah on cabai hijau, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam, serta 3 ruas lengkuas digeprek. Secukupnya minyak goreng, serta daun kemangi. Langkah pertama, kita haluskan dulu bumbu untuk mengungkap ayam. Saya menggunakan ulekan untuk menghaluskan bahan. Kita masukkan jahe, kunyit, dan bawang putih. Tambahkan setengah sendok teh garam kasar. Kemudian ini kita haluskan. Jangan lupa geprek lengkuasnya. Haluskan juga sekalian buah pala. Selanjutnya siapkan wajan. Masukkan bumbu yang baru saja kita haluskan ke dalam wajan. Masukkan juga daun kunyit, batang serai, daun jeruk, dan daun salam serta ketumbar. Masukkan juga daging ayam. Kemudian tambahkan sedikit air. Ini akan kita ungkap sampai ayamnya menjadi empuk dan airnya menyusut. Jangan lupa diaduk agar bumbunya merata meresap ke dalam daging ayam. Sebaiknya ditutup saja agar cepat empuk. Sambil menunggu, kita haluskan bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi. Kali ini saya menggunakan blender agar lebih praktis. Pastikan dipotong kecil-kecil dulu bahan yang akan kita haluskan seperti ini agar blendernya tidak terlalu dipaksa untuk bekerja. Tambahkan sedikit minyak untuk mempermudah saat menghaluskan. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan menghaluskan cabai. Yang dihaluskan hanya cabai merah dan cabai hijau. Serai dan lengkuas nanti digeprek, sedangkan daunnya kita masukkan seperti ini saja. Sama seperti tadi, potong dulu kecil-kecil cabai yang akan kita blender.
Selanjutnya, tambahkan minyak. Karena cabai merah dan cabai hijaunya banyak, jadi saya lakukan dalam 2 tahap. Seperti ini hasilnya, dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita cek lagi ayam yang sedang kita ungkap. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata serta bumbunya meresap sempurna. Sudah cukup? Apinya sudah bisa dimatikan dan daging ayamnya sudah bisa diangkat dari wajan. Selanjutnya, kita akan goreng ayam yang baru saja kita ungkap. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, goreng daging ayam sampai berwarna kuning keemasan. Tidak perlu sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya, agar matangnya merata. Ini sudah matang dan sudah bisa diangkat dari wajan. Tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan sedikit minyak panas. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih yang kita haluskan pertama tadi. Masukkan juga lengkuas dan daun-daunan. Kita tumis sampai wangi menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak cepat gosong. Setelah bumbunya wangi dan berwarna sedikit gelap, masukkan cabai merah dan cabai hijau yang telah kita blender tadi. Selanjutnya ini dimasak sambil terus diaduk-aduk. Kita masak sampai wangi dan matang. Setelah wangi dan warnanya sedikit gelap, masukkan garam dan kaldu. Saya menggunakan 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk kembali agar tercampur rata. Selanjutnya, ini sudah bisa kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kita masak sebentar saja sampai bumbu meresap ke dalam daging ayam. Lakukan tes rasa dan pastikan sudah sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah cukup ya, bumbunya sudah pas, enak. Terakhir, masukkan daun kemangi. Aduk-aduk sebentar saja sampai tercampur. Api kompornya sudah bisa dimatikan. Maksudnya agar daun kemanginya tetap berwarna hijau dan segar. Ayam goreng rica-ricanya sudah matang, sudah bisa kita sajikan. Nah, ini dia, ayam goreng rica-rica sudah jadi, sudah bisa kita santap bersama keluarga. Baunya sangat wangi dan khas. Rasanya dijamin enak, tidak terlalu pedas. Jika ingin lebih pedas, bisa menggunakan cabai rawit atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan menu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya mau buat ayam kecap. Ayam kecap khas Padang. Rasanya enak, ada pedes-pedesnya, manisnya juga dapet. Bisa untuk anak-anak juga. Yang ingin tahu cara saya membuat dan bahan-bahan yang saya gunakan, ikuti video ini sampai selesai ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini ada 1 kg ayam yang sudah saya ungkap. Untuk potongannya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian, ini ada bahan-bahan yang akan kita haluskan, yaitu 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, secukupnya cabai rawit, 6 lembar daun jeruk, buah pala setengah saja. Untuk kulit manis dan kapulaganya tidak kita haluskan. Selanjutnya ini adalah bahan pelengkap. Terakhir kita masukkan saat masakannya sudah matang dan tinggal disajikan. Kita juga akan menggunakan 2 sendok makan gula pasir, garam halus, kaldu, dan merica. Siapkan juga sebanyak 10 sendok makan kecap manis. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera ya. Kemudian 5 sendok makan saus tomat dan 1 sendok makan tepung maizena, nanti dilarutkan dengan sedikit air. Mula-mula kita haluskan dulu bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serta daun jeruk. Untuk daun jeruk bagian tulangnya kita buang supaya nanti ayam kecapnya tidak terasa pahit. Untuk kulit manis dan kapulaga tidak dihaluskan. Untuk memperlancar saat memblender, boleh ditambahkan sedikit minyak goreng. Masukkan juga buah pala, tetapi digeprek terlebih dahulu. Kemudian ini kita blender sampai halus, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya iris bahan pelengkap, yaitu tomat dan bawang bombay. Setelah selesai juga kita sisihkan. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Setelah minyak panas, masukkan daging ayam. Ini kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Setelah daging ayam berwarna kuning keemasan, ini sudah bisa kita angkat dari wajan, kemudian tiriskan. Selanjutnya kita akan menumis bumbu yang telah kita haluskan tadi dengan sedikit minyak. Tumis sampai berbau wangi, gunakan api sedang cenderung kecil saja, dan terus diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak cepat gosong. Masukkan kulit manis dan kapulaga, kemudian dimasak lagi sampai wangi.
Setelah tumisan bumbu wangi dan warnanya berubah lebih gelap, masukkan saus tomat. Masukkan juga kecap manis, diaduk merata dan dimasak sekali lagi sampai wangi. Kemudian masukkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan dan dilarutkan dengan sedikit air. Tepung maizena ini bersifat untuk mengentalkan saus kecapnya. Jika ingin lebih encer, bisa mengurangi takaran menjadi setengah sendok makan saja. Terus diaduk agar bagian bawahnya tidak lengket. Kemudian masukkan gula, garam, kaldu, dan merica bubuk. Dan diaduk sekali lagi sampai merata. Masukkan perasan jeruk kasturi sebanyak 2 buah. Jika jeruknya besar, bisa dimasukkan 1 saja. Jangan lupa buang bijinya terlebih dahulu. Kuah kecap untuk ayamnya sudah matang, sudah wangi. Sekarang ayam goreng sudah bisa dimasukkan. Aduk sampai merata, sampai semua bumbu tercampur dan meresap ke dalam daging ayam. Setelah dimasak beberapa saat, ayam kecapnya sudah matang, sudah bisa dimasukkan bahan pelengkapnya. Diaduk-aduk sebentar dan api kompor sudah bisa dimatikan. Nah, ini dia, ayam kecap khas Padang sudah jadi, sudah bisa disajikan untuk keluarga. Rasanya enak, ada manisnya, ada pedasnya. Dijamin anak-anak juga suka. Mudah sekali cara membuatnya bukan? Silahkan coba buat di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya mau buat sup. Ini adalah sup ayam. Saya campurkan dengan beberapa bahan pelengkap. Kalau untuk rasa, ini dijamin enak, cocok untuk sajian keluarga di rumah. Anak-anak juga suka. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Yuk ikuti video saya sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Ini bahan-bahannya, ada 1 kilo daging ayam yang sudah dipotong dan dibersihkan. Ini ada bahan pelengkap yaitu kentang dan wortel. Silahkan jika ingin menggunakan bahan yang lain, seperti bunga kol. Kemudian ini ada bahan lainnya yaitu lengkuas, nanti akan kita geprek. Ada pala, cengkeh, dan kawan-kawan, nanti saya akan tuliskan di description box. 4 siung bawang putih dan 2 ruas jahe. Daun jeruk, daun salam, serai, dan kita juga menggunakan 1 buah tomat merah. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Agar sup ayamnya wangi dan cantik, kita akan menggunakan bawang merah yang telah diiris, nanti akan kita goreng bersama bahan pelengkap lainnya. Mula-mula kita parut bawang putih dan jahe, saya menggunakan parutan keju saja. Silakan jika ingin menggunakan ulekan atau menggunakan blender. Kemudian siapkan minyak untuk menggoreng, kita akan goreng bawang merah sampai berwarna kuning keemasan. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita parut tadi. Kemudian masukkan bahan pelengkap yaitu 4 batang seledri dan 2 batang daun bawang yang telah diiris tipis. Ditumis sebentar, kemudian kita sisihkan. Siapkan air untuk membuat sup ayamnya, lalu kita masukkan ayam satu persatu. Di sini saya juga menggunakan beberapa buah ceker. Kemudian tambahkan serai yang telah digeprek, lengkuas yang juga digeprek, kemudian masukkan daun-daun beserta bunga lawang dan kawan-kawan tadi, diaduk sebentar. Ditutup agar ayamnya cepat empuk. Jika ada buih-buih seperti ini, bagusnya kita keluarkan agar nanti sup ayam kita tidak amis. Jika sudah empuk seperti ini, ayamnya kita keluarkan dari wajan, karena nanti ayam ini akan kita goreng terlebih dahulu. Dan masukkan bahan pelengkap yaitu wortel dan kentang. Kita masak sampai wortel dan kentang ini empuk. Silahkan jika ingin ditutup agar cepat empuk. Setelah kentang dan wortelnya empuk, masukkan tumisan bawang tadi. Kemudian masukkan garam, lada, dan kaldu bubuk. Masukkan juga tomat yang telah diiris-iris. Ini option saja, jika tidak pakai tomat juga tidak apa-apa. Kira-kira seperti ini sudah mulai empuk. Sambil menunggu, kita goreng sebentar ayamnya. Daging ayam digoreng sebentar saja dengan tujuan agar nanti di dalam sup daging ayamnya tidak tampak pucat. Kira-kira seperti ini sudah bisa kita angkat dari wajan. Setelah itu kita masukkan ke dalam kuah sup. Kita hangatkan sebentar agar bumbu dari dalam sup meresap ke dalam daging ayam. Kira-kira seperti ini sudah matang, sudah bisa disajikan. Jangan lupa melakukan tes rasa, pastikan rasanya sudah sesuai dengan selera. Sup ayam sudah matang, ini sudah bisa disajikan. Ini dia, sup ayamnya sudah jadi. Sudah bisa kita nikmati bersama keluarga. Mudah sekali cara membuatnya bukan? Akan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel Ayu Verona dengan cara subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya punya menu baru nih, yaitu ayam cabai hijau koto gadang atau ayam lado hijau koto gadang. Ini adalah salah satu makanan asli dari Minangkabau, Sumatera Barat. Biasanya ada di rumah makan Padang.
Nah, kira-kira seperti apa ya cara saya membuatnya? Yuk ikuti video saya sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya sudah sediakan ayam sebanyak 1 kilogram. Mau saya lumuri dulu dengan jeruk nipis dan garam. Karena potongannya terlalu besar, nanti ini akan saya ungkap. Jika potongan ayamnya kecil seperti potongan ayam rumahan, tidak apa-apa jika tidak perlu diungkap. Kita ungkap menggunakan sedikit air, tidak perlu bumbu lainnya. Nanti bumbunya saat kita memasak ayam lado hijaunya. Kita masak sampai setengah matang, sampai potongan ayamnya berwarna pucat. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan lain. Ini ayam yang barusan kita ungkap. Kurang lebih 1 kilo, potongannya bisa sesuai selera. Kemudian ini air ungkapnya tadi, kaldu ayam. Ada daunnya, daun salam, daun kunyit, daun jeruk nipis, dan 1 batang serai. Serainya jangan lupa digeprek. Kita juga menggunakan lengkuas kurang lebih 50 gram, kemudian 1 buah kulit manis, serta 5 buah cengkeh. Yang akan kita giling halus, ada 4 siung bawang putih, 1,5 on bawang merah, setengah on cabai rawit, 1,5 on cabai hijau, dan 1 buah jeruk nipis. 3 butir kemiri, 1 siung kunyit, 1 siung jahe, setengah buah pala, dan setengah sendok makan ketumbar. Untuk garam dan kaldu kita sesuaikan saja nanti dengan selera masing-masing. Mula-mula kita giling halus dulu bumbunya. Kunyit, kemiri, jahe, ketumbar, pala, serta 4 siung bawang putih. Tambahkan sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh garam kasar. Ini kita haluskan sampai halus. Kemudian masukkan bawang merah, kita haluskan lagi. Untuk tingkat halusnya sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu kita sisihkan. Kita lanjutkan dengan menggiling cabai hijau dan cabai rawit. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam kasar serta perasan jeruk nipis. Gunanya agar cabainya tidak menghitam. Untuk tingkat halus cabai silahkan disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Kemudian kita sisihkan. Jangan lupa geprek serai dan lengkuasnya. Panaskan sedikit minyak, kita tumis terlebih dahulu bumbu yang pertama yang dihaluskan tadi. Masukkan semuanya beserta daun-daun, cengkeh, dan juga kulit manis. Kemudian ini kita masak sampai bumbunya harum dan berubah sedikit kecoklatan. Pastikan benar-benar sudah harum, sudah matang. Kemudian kita masukkan cabai. Diaduk-aduk. Setelah diaduk, masukkan ayam yang telah kita ungkap tadi. Kita aduk sekali lagi, dicampur sampai rata bumbu beserta cabai. Lanjutkan dengan memasukkan kaldu ayam tadi. Jika airnya kurang, boleh ditambah. Kemudian aduk rata dan ini akan kita masak menggunakan api kecil saja. Sebaiknya ditutup agar ayamnya cepat empuk. Setelah mendidih dan ayamnya sudah mulai empuk, airnya pun sudah menyusut, masukkan garam dan kaldu. Ini kita masak lagi sampai airnya benar-benar kering. Jika airnya sudah mulai mengering dan daging ayamnya sudah empuk, berarti ayam koto gadang sudah matang. Silakan lakukan dulu tes rasa untuk memastikannya. Pastikan sudah sesuai dengan selera masing-masing. Jika sudah seperti ini, ayamnya sudah matang. Nah, ini dia, ayam lado hijau koto gadang atau ayam cabai hijau. Selain rasanya yang enak, baunya juga wangi karena bumbu rempah-rempah yang kita gunakan tadi cukup banyak. Nah, ternyata mudah sekali cara membuatnya, bukan? Silakan dicoba di rumah ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu menu favorit keluarga. Cocok juga untuk sajian jika ada tetamu yang datang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya buat olahan ayam yang kalau untuk rasanya seperti rasa gulai atau kalio ayam. Tapi kali ini saya membuatnya tanpa santan. Kalau untuk rasa dijamin enak, bumbunya pas, pokoknya bakal ketagihan. Nah, kira-kira seperti apa ya cara saya membuatnya? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa didukung dulu dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.
Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini ada 1 kilo ayam yang sudah saya bersihkan. Nanti akan kita hilangkan amisnya menggunakan jeruk nipis ini, ditambah dengan sedikit garam dan 1 sendok teh merica bubuk. Selanjutnya di sini ada lengkuas halus sebanyak 5 sendok makan dan cabai giling sebanyak 2 sendok makan. Saya sudah siapkan garam halus sebanyak 3 sendok teh dan ketumbar halus sebanyak 1 sendok makan. Ini bahan-bahan yang akan kita haluskan, yaitu 1 on bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 buah pala, 4 butir kemiri, 2 ruas jahe dan 4 ruas kunyit, setengah on cabai rawit, 3 kapulaga dan 1 kulit manis. Untuk kapulaga dan kulit manis tidak akan kita haluskan. Kita juga menggunakan 1 batang serai, 1 lembar daun kunyit, dan 5 lembar daun jeruk nipis. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita hilangkan dulu bau amis dari ayam. Kita baluri ayam dengan merica bubuk, garam, dan perasan jeruk nipis. Setelah selesai dibaluri, kita diamkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, kita akan blender langsung bumbu-bumbu yang harus dihaluskan. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, pala. Kalau bisa, buah palanya dihancurkan terlebih dahulu agar nanti mudah untuk dihaluskan. Kemudian masukkan jahe dan kunyit, serta masukkan juga cabai rawit. Tambahkan sedikit air agar mudah saat menghaluskan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oh iya, tadi serainya lupa untuk di blender sekalian. Jadi ini diiris tipis-tipis terlebih dahulu, kemudian nanti kita blender sekali lagi. Nah, ini dia, sekarang bumbu halusnya sudah siap untuk digunakan. Kita sisihkan dulu, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu akan iris tipis-tipis daun kunyit dan daun jeruk nipis. Sebelumnya buang dulu tulangnya ya, supaya nanti tidak pahit saat kita gunakan. Nah, sekarang semua bahan sudah siap untuk diolah. Siapkan wajan dan masukkan sedikit minyak untuk menumis. Panaskan minyak, setelah panas, masukkan bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi, yaitu masukkan bumbu halus yang tadi kita blender. Aduk-aduk sebentar, lanjutkan memasukkan lengkuas halus dan cabai halus. Masukkan ketumbar bubuk, masukkan juga daun-daun yang tadi kita iris. Terakhir, masukkan kulit manis dan kapulaga. Ini kita tumis sambil terus diaduk-aduk beberapa menit sampai benar-benar wangi dan berwarna sedikit lebih gelap. Pastikan untuk terus diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Setelah bumbunya berwarna sedikit gelap dan sudah mengeluarkan bau yang wangi, masukkan potongan ayam yang telah kita marinasi tadi. Diaduk-aduk sampai merata, sampai semua daging ayam dibaluri dengan bumbu kuning. Kemudian masukkan kurang lebih 200 ml air. Diaduk rata sekali lagi, dan ini akan kita masak sampai daging ayamnya empuk. Sebaiknya kita tutup saja agar daging ayam cepat empuk. Untuk masakan seperti ini, sebaiknya gunakan api sedang. Jangan lupa untuk diaduk-aduk sesekali, agar bagian bawahnya tidak lengket. Ini kita masak lagi sampai benar-benar empuk. Masukkan garam dan kaldu bubuk, kemudian diaduk lagi. Terakhir, jangan lupa lakukan tes rasa. Pastikan sudah sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah cukup, sudah pas bumbunya ya. Tumis ayam bumbu kuningnya sudah matang, sudah siap untuk disajikan. Jangan lupa matikan dulu api kompornya. Nah, ini dia, tumis ayam bumbu kuningnya sudah jadi. Sudah bisa kita sajikan untuk keluarga. Mudah sekali cara membuatnya bukan? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan menu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya mau buat masakan harian lagi, yaitu gulai ayam saya kombinasikan dengan rebung. Untuk rasa dijamin enak, anak-anak juga bisa menikmatinya. Bagi yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, ikuti video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Ini bahan-bahannya. Di sini saya sudah sediakan sebanyak 1 liter santan kekentalan sedang. Ini dari 1 butir kelapa parut. Kemudian 1 kilo daging ayam untuk potongan sesuai selera. Kemudian ada 1/4 rebung. Ini sudah diiris tipis dan sudah dibersihkan. Untuk bumbu yang dihaluskan ada bawang merah sebanyak 1 on, bawang putih 3 siung, buah pala 1 buah, jahe dan kunyit serta dedaunannya yaitu daun kunyit, daun jeruk dan 1 batang serai. Untuk cabenya saya gunakan cabai 2-3 sendok makan, cabai yang sudah halus saja. Kemudian saya juga gunakan 1 sendok teh ketumbar halus, 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Terakhir ada 1 kulit manis dan setengah on lengkuas. Mula-mula kita haluskan dulu bawang merah, bawang putih, jahe dan kunyit.
Pala sebaiknya digeprek dulu atau dihaluskan dulu dengan ulekan. Tambahkan sedikit santan atau air untuk mempermudah saat memblender. Kurang lebih seperti ini hasilnya, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk serai dan lengkuas, ini jangan lupa digeprek ya, agar wanginya bisa lebih keluar. Langsung saja kita mulai, masukkan santan ke dalam wajan. Kemudian masukkan bumbu yang telah dihaluskan, masukkan ketumbar, cabai halus, serta daun-daun yang telah kita siapkan tadi. Santan ini kita masak sampai mendidih dan tetap diaduk untuk menghindari terjadinya pecah santan. Ini sudah mendidih, tetapi kita masak sedikit lagi, baru kemudian bisa kita masukkan potongan daging ayam. Kurang lebih seperti ini, kita sudah bisa masukkan daging ayam. Lanjut kita masak sampai seluruh daging ayamnya empuk dan bumbu meresap. Setelah daging ayam cukup empuk, sudah bisa kita masukkan rebung yang kita sediakan tadi. Aduk dengan perlahan agar seluruh rebungnya tercampur dengan kuah santan. Jangan lupa masukkan juga garam dan kaldu bubuk. Dan ini kita masak sedikit lagi sampai rebungnya empuk. Jangan lupa lakukan tes rasa terlebih dahulu. Ini udah pas ya untuk ukuran saya. Silahkan lakukan juga sesuai dengan selera masing-masing. Cek juga kerapuhan rebung serta daging ayamnya. Nah, ini sudah matang sempurna. Untuk rebungnya juga sudah empuk. Api kompornya sudah bisa dimatikan, artinya gulai kita sudah matang. Gulai ayam dan rebung siap untuk disajikan. Nah, ini dia gulai ayam dan rebung khas Sumatera Barat. Sudah jadi, sudah bisa dinikmati bersama keluarga. Untuk rasa dijamin enak, tingkat pedasnya bisa disesuaikan ya. Ini saya buat khusus untuk bisa dinikmati sekeluarga beserta anak-anak. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Semoga suka dengan menu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya mau buat singgang ayam. Ini adalah makanan khas dari Sumatera Barat atau dari Padang. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Yuk ikuti video saya sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Ini saya sudah sediakan 1 kilo ayam yang telah dipotong 4. Silahkan jika ingin potongannya lebih kecil. Ini sudah saya bersihkan ya. Kemudian ini daun-daunnya, 1 batang serai, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Di sini juga ada kayu manis, cengkeh, bunga lawang, ada bawang merah 1 on, 3 siung bawang putih, 3 ruas kunyit, 2 ruas jahe. Semuanya nanti akan kita haluskan termasuk 1 buah pala. Saya juga sudah menyediakan 2 liter santan dari 2 kelapa parut, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh merica bubuk. Jika kurang nanti bisa kita tambah. Kemudian ada 2 sendok makan lengkuas halus. Mula-mula kita iris dulu bawang merah dan bawang putih untuk bahan tumisan. Kemudian kita sisihkan. Kita haluskan bumbu-bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, dan buah pala. Tambahkan sedikit santan. Ini akan kita blender. Seperti ini hasilnya. Panaskan minyak. Kita akan menggoreng bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris tadi. Goreng sampai wangi, sampai berwarna kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Masukkan juga lengkuas halus beserta daun-daunnya. Masukkan juga kayu manis dan kawan-kawan. Untuk bahannya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Ini kita tumis sampai harum, gunakan api sedang. Aduk-aduk terus seperti ini agar tidak gosong. Setelah harum, masukkan santan. Masukkan dengan perlahan dan kemudian diaduk-aduk agar seluruh bumbu larut di dalam santan. Kita masak sampai mendidih dan tetap diaduk-aduk agar tidak terjadi pecah santan. Setelah mendidih dan airnya menyusut, masukkan ayam yang telah kita potong-potong tadi. Ini kita masak sampai ayamnya empuk dan kuahnya menyusut. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya, garam, lada, dan kaldu, diaduk kembali agar merata. Jangan lupa untuk melakukan tes rasa, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lanjutkan memasak sampai kuahnya mengental.
Memasak singgang ayam ini memang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Saya membutuhkan waktu sampai 2 jam. Jika singgang ayamnya sudah seperti ini kita bisa taburi dengan cabai rawit. Ini option saja ya, bagi yang tidak suka pedas bisa di skip. Diaduk-aduk sebentar, dan ini sudah bisa kita sajikan. Jika kuahnya ingin lebih kering, bisa dimasak kurang lebih 10-15 menit lagi. Nah, ini dia singgang ayam khas Padang sudah jadi, sudah bisa kita nikmati bersama keluarga. Untuk rasa, ini dijamin enak, bahkan anak-anak pun pasti suka. Tekstur daging ayamnya empuk karena tadi kita memasak cukup lama. Nah, mudah sekali bukan cara membuat singgang ayam khas Padang? Semoga bisa menjadi referensi menu kesukaan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan dicoba di rumah, semoga berhasil, semoga suka. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Hari ini saya mau buat ayam dan tempe ungkap. Ini bisa jadi stok untuk sewaktu-waktu jika ingin dimasak, atau memang langsung akan dimasak di hari yang sama. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya beserta bahan apa saja yang saya gunakan? Ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya sudah sediakan 1 kilo daging ayam yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian bahan-bahannya: 3 lembar daun salam, 1 batang serai nanti akan kita geprek, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri nanti akan kita sangrai, 3 ruas kunyit, dan 2 ruas lengkuas. Di sini juga ada bawang merah kurang lebih 8 siung, ukuran sedang, dan 4 siung bawang putih. 1 sendok teh merica dan 2 sendok teh ketumbar. 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Mula-mula kita akan sangrai terlebih dahulu kemirinya sampai wangi dan berwarna agak kekuningan. Setelah wangi dan kekuningan seperti ini, sudah bisa diangkat dari wajan. Kita siapkan bahan-bahan yang akan dihaluskan. Kita haluskan menggunakan blender saja. Bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, jahe, dan lengkuas. Lengkuasnya kita iris terlebih dahulu. Masukkan merica dan ketumbar. Kemudian tambahkan sedikit air agar mudah saat memblender. Ini hasilnya. Kemudian kita siapkan wajan. Masukkan air ke dalam wajan sebanyak 500-700 ml. Masukkan ayam yang telah dipotong-potong tadi. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan. Masukkan juga garam dan kaldu bubuk, daun salam dan serai. Diaduk-aduk agar bumbunya merata. Ini akan kita masak sampai bumbunya meresap dan ayamnya matang. Sebaiknya ditutup agar proses pematangannya lebih cepat. Setelah mendidih, buka tutup wajan. Kemudian dibalik daging ayamnya agar bumbunya meresap dengan merata. Kita masak lagi sampai bumbu meresap dengan sempurna dan airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, artinya ayamnya sudah matang. Sudah bisa kita angkat dari wajan. Selanjutnya kita ungkap tempe yang telah diiris-iris. Jika ingin memasukkan tahu ke dalamnya juga boleh. Ini dimasak sampai bumbu meresap dan tempe berwarna agak kekuningan. Ini sudah matang, sudah bisa diangkat. Jika ayam dan tempe ungkapnya belum akan digunakan, bisa dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditutup rapat. Pastikan sudah dingin ya sebelum dimasukkan ke wadah, dan bisa disimpan di dalam lemari pendingin. Jika ingin langsung digoreng juga bisa, goreng saja sekedarnya, tidak perlu sampai kering, karena pada dasarnya ayam dan tempe sebetulnya sudah matang. Ini hasil ayam dan tempe yang telah diungkap dan digoreng. Baunya sangat wangi dan rasanya dijamin enak. Bagaimana?
Mudah sekali bukan cara membuatnya? Bumbu-bumbunya juga sangat gampang didapatkan. Silahkan dicoba di rumah. Semoga resep ini bisa menjadi salah satu andalan keluarga di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung selalu channel Ayu Verona dengan klik subscribe, like, dan komen. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ayu Verona. Di video kali ini saya mau berbagi resep ayam goreng Padang atau biasa disebut ayam bumbu. Ayam goreng ini dimakan dengan nasi hangat aja udah enak. Apalagi dimakan dengan cabai goreng dan lalapan, tentu tambah enak. Nah, mau tahu cara saya membuatnya? Yuk ikuti video saya sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bahan-bahannya, 500 gram daging ayam ini sudah saya potong dan sudah saya bersihkan. Serai, daun salam dan daun jeruk, 3 siung bawang putih, 2 biji kemiri, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 butir telur. Kemudian 100 gram lengkuas yang telah dihaluskan, setengah sendok teh ketumbar dan seperempat sendok teh merica, serta setengah sendok teh garam dan kaldu bubuk. Sebelumnya, kita blender dulu jahe, kunyit, kemiri, bawang putih, ketumbar dan merica. Tambahkan sedikit air agar mudah memblendernya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian, masukkan ke dalam wajan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tambahkan 250 ml air, saya masukkan di dalam gelas bumbunya agar bumbunya tidak terbuang. Tambahkan garam dan kaldu bubuk. Tambahkan batang serai beserta dedaunan. Masukkan lengkuas halusnya. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan potongan ayamnya. Kita masak sampai airnya menyusut dan ayamnya empuk. Sebaiknya kita tutup agar lebih cepat matang. Sesekali boleh dibalik agar matangnya merata dan bumbunya pun meresap sempurna. Setelah airnya menyusut dan kering seperti ini, matikan kompor. Ayamnya bisa diangkat dari wajan. Kemudian kita tiriskan dulu airnya. Kita tunggu sejenak sampai ayamnya benar-benar dingin. Setelah ayam dingin, siapkan 1 butir telur. Kita kocok lepas. Masukkan ke dalam ayam yang telah kita bumbui tadi. Kemudian diaduk sampai rata. Langkah selanjutnya, kita akan memisahkan bumbu dari daging ayam. Ini saya pakai tangan saja ya, tangannya sudah bersih. Ayamnya siap untuk kita goreng. Nanti kita akan menggoreng secara terpisah dengan bumbu. Panaskan minyak di dalam wajan. Kita goreng potongan daging ayam sampai berwarna kuning keemasan. Saat menggoreng cukup gunakan api sedang. Sesekali gorengannya boleh dibalik atau diaduk agar matangnya merata. Ini gorengan ayamnya sudah hampir matang. Dan jika berwarna kuning keemasan, sudah bisa diangkat dari wajan dan tiriskan minyaknya. Panaskan minyak di dalam penggorengan. Minyaknya sedikit saja ya, ini untuk menggoreng bumbu lengkuasnya. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan, tergantung selera, dengan terus diaduk-aduk. Untuk menggoreng bumbu lengkuas ini, gunakan minyak dalam jumlah yang sedikit saja, karena nanti lama-lama minyak ini akan berbuih. Sebab kita menggunakan telur ayam di saat membumbui ayam tadi. Nah, ini sudah matang, sudah kecoklatan, dan sudah bisa kita angkat dari wajan. Kita tiriskan dulu minyaknya, boleh dengan cara ditekan-tekan. Pastikan bumbunya kering saat digunakan.
Nah, ini dia ayam goreng Padang atau ayam bumbu sudah siap untuk kita nikmati. Mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya. Semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.